Ya, kembali tim redaksi Halilintar Yusri Levi melaporkan narasumber kita yang sering baca di sini, generasi muda kita yang merupakan menerima tongkat estafet pembangunan Indonesia khususnya Kabupaten Agam Lubuwasung, yaitu mahasiswa kita yang sering baca di sini. Ya dek, ngomong-ngomong dek, dari mana? Perguruan tinggi mana? Dari jurnalistik Hukum 4 di Unan? Jatinangor. Universitas Pajajaran. Dari Jawa jauh ini ya. Ya, terima kasih Adinda. Oh, ngomong-ngomong Adinda, gimana keadaan generasi muda Sumatera Barat dan Anda Lubu Basung enggak? Oh iya. Nah, dan khususnya Kabupaten Agam Lubu Basung ini minat bacanya gimana? Kalau minat baca, setahu saya teman-teman aktif sih, tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka bacanya di rumah. Jadi Iya. tingkat kunjungan mahasiswa ataupun siswa-siswa di Lubuk Basung ke perpustakaan itu tidak bisa diartikan kalau mahasiswa atau siswa itu bisa minat bacanya itu rendah. Kalau kita lihat daftar referensi itu pada sedikit gitu. Umumnya mahasiswa umumnya nggak tahu kalau ada perpustakaan di gedung ini gitu, karena dari luar kan nggak kelihatan kalau perpustakaan, tapi kalau menurut saya minat baca mereka tuh sangat tinggi, tapi cuma nggak ke perpustakaan aja. Iya. Oke, Dinda, ngomong-ngomong, dengan adanya pemerintahan Kabupaten Agam yang telah dan sudah lama saya tahu perpustakaan ada, tapi disatukan dengan arsip, ya enggak? Oh, Nah, ya. jadi saya juga pembaca dan bagaimana pesan Adinda kepada pemerintahan Kabupaten Agam, terutama pengelola perpustakaan Kabupaten Agam. Kalau menurut saya uh, mengenai perpustakaan di Kabupaten Agam, khususnya untuk mahasiswa, apalagi sekarang tengah pandemi, Ya, arsip-arsip di perpustakaan lebih ditingkatkan, terutama untuk uh, mahasiswa yang ingin skripsi atau yang ingin kuliah di via daring di sini, karena saya lihat kebanyakan arsip-arsip di sini itu lebih ke arah novel atau fiksi atau juga sejarah-sejarah lama. Jadi sehingga mahasiswa yang ingin skripsi di sini juga nggak tahu pengen pakai buku apa karena nggak ada tunjangan ya. skripsi juga di sini gitu. Oh, jadi sepengetahuan Adinda, selama Adinda merantau dan menimba ilmu di Pejajaran di Pulau Jawa sana, apa perbedaannya pelayanan di sana dengan pelayanan di sini, terutama perpustakaan? Kalau untuk ini perpustakaan daerah atau perpustakaan nasional? Ini daerah, Oh, ini daerah. daerah Kabupaten Agam. Karena saya kuliahnya di Jatinangor di Unpad, jadi perpustakaan yang saya kunjungi itu perpustakaan Unpad sendiri sama salah satu perpustakaan yang sudah cukup lama berdiri. Tapi kalau dibandingkan dengan perpustakaan di Agam, khususnya salah satu yang perbedaan itu kalau di Unpad lebih ada itu apa ada mesin pencari, jadi orang-orang tinggal bisa memasukkan kode dan mencari buku apa yang dengan mudah mencari buku apa yang mereka perlukan. Tapi kalau di sini kita harus cari satu persatu. Misal kalau di buku di rak fiksi kita mau baca novel ini, tapi minggu depan novelnya itu nggak ada di sana gitu. Jadi tidak terstruktur dengan baik. Kalau menurut saya lebih baik ada apa ya, ada mesin mencari gitu biar pengunjungnya bisa mudah mencari gitu. Oh ya, oh yang bisa kita lihat untuk pengembangan kebudayaan dan pengembangan Sumatera Barat di perpustakaan ini ada Adinda temukan misalnya oh, sejarah-sejarah Minangkabau itu di sini ada. Saya bukan membanggakan Kabupaten Agam dan Sumatera Barat dan bukan perpustakaan. Di sini ada yaitu kunci untuk generasi penerus ini ya. Saya bukan menganjurkan baca itu ya, yaitu Koto Gadang. Oh, saya Koto sudah. Gadang itu sangat bagus ajaran perjuangannya. Jadi gini, ngomong-ngomong menurut Ade ini kan baru-baru ini ada viral dan saya juga telah menulis di koran saya, ya enggak? Oh, viralnya gini, seorang tokoh nasional, ya enggak? Ya enggak? Oh, Soekarno Harani. iya, karena mengucapkan itu menurut Ade kenapa itu? Karena apakah dia kesalahan mengucapkan atau apa?
ini kalau pendapat saya pribadi mengenai pemberitaan yang viral beberapa waktu yang lalu, em, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang guru saya di kelas, kalau ketika kita ingin melihat masa depan dan sekarang kita harus melihat masa lalu. Jadi ketika tokoh publik yang beberapa hari yang lalu membuat gempar, bukan itu kayak viral gitu di Sumatera Barat, sepertinya beliau itu tidak mengetahui bagaimana sejarah perkembangan tokoh-tokoh di Sumatera Barat ataupun nasional yang juga uh, berkontribusi untuk kemerdekaan RI pada zaman dahulu. Jadi dan tokoh-tokoh yang juga turut berperan aktif untuk membangun negeri ini. Jadi kalau menurut saya beliau kurang mengetahui, mungkin beliau tahu tapi tidak mendalami lebih lanjut bagaimana peran masyarakat Minangkabau sehingga viral lah di media sosial saat itu. Oke. Jadi pandangan Adinda di luar konteks ini pandangan pribadi enggak? Oh, gimana pendapat Adinda itu jalan keluarnya gitu. Nah, jalan keluarnya seharusnya bagaimana? Anda ini menunggu estafet dari kami, ya enggak? Dari kaum tua, estafet ini Anda yang megang nanti. Yakin enggak? Kalau tanpa Anda ini bangsa ini enggak ada arti apa-apa, ya enggak? Anda generasi penerus terus. Jalan keluar ya. Kalau jalan keluar, kalau menurut saya karena api sudah mengepul ya. Dan semuanya sudah terlanjur. Tapi kalau saya untuk kedepannya, baik itu pihak ini kan kalau kita berbicara soal konteks, ini soal konteks politik juga kan, politik dan di setiap daerah di Indonesia juga punya jagoannya masing-masing. Tapi karena salah satu dari provinsi di Indonesia yakni Sumatera Barat lebih mengunggul salah satu paslon waktu itu dan bukan tidak menyukai sih, tapi lebih mereka lebih di masyarakat Minangkabau kalau menurut saya lebih melihat keunggulan di salah satu paslon. Jadi mereka lebih cenderung ke sana, tapi bukan berarti itu bisa menjustifikasi kalau masyarakat Minangkabau itu benci salah satu paslon. Jadi membuat di statement sekarang itu seolah-olah seolah-olah apa yang diucapkan beliau pada saat itu Sumatera Barat ini tidak tidak berkontribusi lah untuk nasional. Jadi kalau menurut saya untuk kedepannya mengetahui sejarah sebelum kita menjustifikasi atau bertutur, harus diketahui dulu sejarahnya bagaimana sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat yang bersangkutan gitu. Apalagi ini masalah adat kan dan juga orang Minang, karena orang Minang itu kalau menurut saya di Indonesia lebih punya kontribusi yang lebih, baik itu pada zaman Bapak Buya Hamka ataupun sampai sekarang gitu. Nah untuk kedepannya apalagi untuk lebih ke kaum muda, lebih mengetahui dan memahami terlebih dahulu bagaimana sejarah Minangkabau, bagaimana perannya di Minangkabau dan juga bagaimana sistem politik yang ada di Indonesia, sehingga tidak langsung ketika mendengar ucapan salah satu tokoh publik langsung telinganya langsung panas gitu. Jadi harus dimengerti terlebih dahulu gitu. Ya, terima kasih Dinda. Nama siapa? Suci. Ya, itulah terima kasih atas wejangannya, informasinya, menambah wawasan kepada Kabupaten Agam, generasi muda penerus, dan juga saya sebagai orang media, terima kasih. Ya, begitulah laporan saya dari Kabupaten Agam, pimpinan redaksi Halilintar, Surat Kabar Umum Mingguan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.